Halo, selamat berjumpa kembali sahabat Arsari di channel YouTube Yayasan Arsari Joyo Hadikusumo. Kali ini bersama saya Tito Suryawan di podcast IAD dan kita akan ada di sesi bincang pendidikan. Nah, jadi saat ini saya sedang berada di SDN Dawuhan, yaitu di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Dan tentunya di tempat ini juga kita memberikan beberapa bantuan, baik itu dari mulai PMT, kemudian juga ada sarana prasarana berupa perpustakaan yang alhamdulillah masih berdiri sampai sekarang dan masih dirawat dengan baik oleh SDN Dawuhan ini. Nah, untuk itu, untuk lebih lanjutnya kita akan bincang-bincang bersama dengan Ibu Marsini SPD SD. Betul ya Bu ya? Betul sekali Mas. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas. Sehat Ibu alhamdulillah? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi kisah sedikit nih Sobat Arsari. Jadi kisahnya Bu Marsini itu ada di sini ternyata karena sebelumnya kita juga kan kasih ke beberapa sekolah Bu ya. Iya betul, ya. betul ya. Untuk ke Dawuhan, kemudian ada di Kedung Uter. Kedung Uter. Ya. Nah, beliau ini dulunya di SDN 4 Karangrau Karangrau Bu ya. Betul. Nah, jadi kemudian dipindah tugaskan ke sini. Mungkin karena kehebatan beliau di sana akhirnya udah ke sini aja deh. Tapi gini Bu, mungkin untuk mengawali perjumpaan kita, Ibu mungkin bisa diceritakan sekilas nggak Bu tentang asal muasal Ibu kok akhirnya terjun ke dunia ini gitu loh. Iya. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam kenal juga kepada seluruh pengurus yayasan. Ucapan terima kasih dan doa yang luar biasa kepada yayasan bahwa kami dari 3 SD yang ada di maaf ini ya, boleh ya kita boleh. yayasan dulu karena saya udah nggak sabar. Saya sudah tidak sabar untuk bertemu pengurus yayasan, walaupun kita pernah Zoom tapi rasanya nggak puas Mas. Saya ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada yayasan yang telah membantu di bidang pendidikan. Yeah. Insya Allah bantuan di pendidikan ini bantuan yang luar biasa hebat. Kami dari 3 SD, yaitu SD Kedung Uter, SD Karangrau 4, dan SD Dawuhan, ini sudah sejak lama dibantu oleh yayasan. Dari dulu mulai komputer yang begitu banyak, sehingga anak-anak SD di gunung pun tahu itu komputer, itu dari yayasan Mas. Kemudian selain itu juga yayasan khusus Dawuhan ini, teman-teman Wiyata Bakti dibantu setiap bulannya. Ini luar biasa. Apresiasi yang luar biasa kepada yayasan dan teman-teman merasa sangat bersyukur. Bahkan lucunya begini Mas, ketika ada rolling guru Wiyata Bakti, itu tidak ada yang mau dipindah. Walaupun dipindah di kota sekalipun. Karena apa? Karena di kota tidak ada bantuan dari yayasan. Sehingga mereka-mereka ini apapun yang terjadi berjuang tetap di SD Dawuhan. Kemudian selain itu sarana prasarana seperti yang sekarang Mas lihat ini untuk SD Dawuhan beda dengan SD yang lain. Prasarana ini sebagian dari yayasan. Termasuk berdirinya perpustakaan dan kami informasikan perpustakaan kita ini sudah terakreditasi A, bahkan sebagai percontohan karena juara di tingkat provinsi. Ini untuk perpustakaannya. Kemudian untuk SD-nya pun alhamdulillah kita akreditasi A, di mana akreditasi terakhir kemarin pada tahun 2023 ini kita nilainya 94 ini maksimal. Sedikit banyak ini mendapat motivasi dari yayasan. Sehingga di kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada yayasan. Kami berdoa semoga yayasan semakin maju, semakin bisa mengembangkan bantuannya baik di SD kami maupun di SD yang lain. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Berkenaan dengan tadi bagaimana saya sampai di dunia pendidikan. Awalnya memang saya cita-citanya sebetulnya poluan Mas. Poluan. Cita-cita saya poluan. Ya. Tapi ketika saya mau daftar ke SMA, Allah kasih jalan yang lain. Saya sakit Mas. Waktu sakit tipes. Pas lagi mau tes itu? Mau pendaftaran. Sehingga sama sekali tidak bisa mendaftar dimanapun. Akhirnya karena saya punya tekad, ya apapun itu saya harus maju. Background saya adalah orang tuanya tidak mampu. Saya pergi ke Jakarta. Ikut saudara.
Nah, di sana saya masuklah ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Alhamdulillah, akhirnya jalan saya yang keinginannya menjadi poluan, sekarang mudah-mudahan saya bisa mendidik poluan melalui sekolah dasar. Betul. Wow. Kemudian awal saya mendapat SK itu di Kecamatan Somagede, Mas. Somagede itu kecamatan sebelahnya Kecamatan Banyumas. Ya. Nah, kemudian saya tahun 2018, tepatnya pada tanggal 14 Desember, saya dapat promosi menjadi kepala sekolah dan diangkat di Karangrau 4. Itu tahun berapa, Bu? 2018, tepatnya tanggal 14 Desember 2018. Banyak juga tapi perjalanannya ya. Dari pertama Ibu terjun itu tahun berapa? Saya tahun 1992. 92. Iya, akhirnya di September akhirnya jadi kepala sekolah tahun 2018. Saya promosi kepala sekolah sudah lama, tapi saya merasa belum mampu, Mas. Sehingga berkali-kali saya diajukan, saya nggak mau dulu. Alhamdulillah ketika memang Allah sudah kasih jalan, tahun 2017 kepala sekolah saya mengharuskan saya harus mau. Nggak boleh enggak pokoknya. Nggak boleh enggak, karena katanya saya berprestasi termasuk guru teladan waktu itu. Maaf, bukan pamer. Nggak apa-apa pamer juga, Bu. Kan pamer yang baik. Nah, akhirnya ya mungkin jalan saya harus jadi kepala sekolah. Semenjak 14 Desember 2018 saya diangkat menjadi kepala sekolah, dipindah beda kecamatan. Di mana saya di Banyumas ini orang baru. Saya tidak mengenal teman-teman, tapi alhamdulillah berkat doa semuanya dan juga rahmat dari Allah Ta'ala saya mudah beradaptasi dan diterima di SD 4 Karangrau. Dan alhamdulillah teman-teman Banyumas welcome. Sehingga saya pun bisa menduduki semacam kepengurusan di PGRI. Di mana PGRI ini adalah organisasi ya saya bilang hebat karena ini adalah tempatnya para guru. Guru berkumpul saya bisa duduk menjadi pengurus di sana dan juga di Pramuka pun saya alhamdulillah dipercaya. Wow. Ya. Berarti sering dipanggil kakak ya, Bu ya? Iya. Kakak Marsini. Saya suka ya kakak, tapi jangan disikat kamar. Iya. Jangan terlalu cepat. Pakai ada Kamar ya, kamar harus kamar gitu ya. Iya. Itu seperti itu. Jadi itulah perjalanan saya dan saya sangat bersyukur bisa menjadi guru karena guru menurut saya itu betul-betul orang yang harus memiliki pribadi yang luar biasa hebat. Walaupun saya belum seperti itu, Mas, saya sedang masih belajar. Yang pasti dengan menjadi guru saya punya rem, punya pengendali. Saya mau berbuat yang kurang baik, ada remnya ya. Guru, itu menjadi rem kami. Itu perjalanan saya di Karangrau 4. Saya 2,5 tahun dipercaya untuk memegang 2 sekolah, yaitu Karangrau 4 dan Karangrau 5. Sehingga agak berat juga waktu itu, tetapi karena saya diberi amanah, saya kerjakan dan alhamdulillah Allah memberi jalan saya sampai menuju ke SD Dawuhan. Di sini berapa tahun dulu? Saya sudah 1 tahun, 1 tahun ya? setengah. 1 tahun setengah. Ya. Dan alhamdulillah ini SD Dawuhan ini merupakan SD inti, Mas. Di mana kita ada 8 SD yang tergabung dalam yang namanya gugus. Ini intinya di sini. Nah, saya sangat bersyukur dipandang saya mampu di SD inti ini, padahal ini SD yang termasuk banyak kepala sekolah yang mau ke sini. Ingin ke sini. Mau ditempatkan di sini ya. Karena yang pertama memang siswanya banyak. Ya. Kemudian yang kedua ini motivasi mereka ingin di sini karena ada bantuan dari yayasan. Iya, betul. Ini yang luar biasa. Ya, jadi mereka Kangenang Dawuhan sukses. Enak pokoknya di situ ya. Tapi dulu Bu, kita kilas balik dulu. Ibu dulu ngajar apa, Bu? Saya ngajar itu karena di SD semua mata pelajaran. Semua mata pelajaran Ibu ajar? Semua mata pelajaran kecuali agama. Karena awal pengangkatan itu saya di gunung Mas. Di mana guru olahraga masih jarang. Oh, Ibu ngajar olahraga juga? Iya, saya ngajar olahraga. Jadi guru kelas kemudian saya dibebani untuk menjadi guru olahraga juga. Itu awal saya diangkat di Kecamatan Somagede. Wah, jadi semua mata pelajaran beliau
habisi gitu. Jadi Dan mohon maaf Mas, dulu badan saya tidak seperti ini Mas. Berat badan saya itu 46. 46, pusing Iya. Zat bener loh. Iya, sehingga saya untuk mengajar olahraga masih untuk voli, untuk lari dan lain Masih sebagainya, kuat lah ya. oke. Kalau sekarang masih bisa, Bu? Sekarang masih. Nah gini Bu, ketika kita bicara tentang pendidikan Bu ya, kan SD kan merupakan pendidikan yang memang paling menjadi pondasi Iya. utama Bu ya. Sebetulnya apa aja sih Bu yang harus diperhatikan oleh guru-guru yang mengajar di sekolah dasar ini Bu? Ya, keinginan saya beri contoh yang baik untuk anak. Hmm, Yang pertama disiplin. ya. Saya paling keras tentang disiplin. Hmm, Karena orang yang mau sukses itu harus memiliki disiplin. Jika tidak memiliki kedisiplinan, susah. nah ini saya terapkan pada teman-teman dan kepada siswa. Hmm, Di mana saya berusaha datang lebih awal Ya. ketimbang teman-teman. hmm, Saya untuk memantau bagaimana ini teman-teman saya hadir. ya. Bukan saya killer, tetapi saya hanya ingin mengajak, ayo hidup disiplin. Ya, sekaligus menjadi contoh ya Bu Betul, ya. karena memang guru adalah teladan bagi Betul. anak-anak muridnya semuanya. Ya, Kalau guru terlambat, bagaimana muridnya? ya. Kalau gurunya tidak disiplin, bagaimana Betul, mereka? betul, betul. Itu seperti itu. Ya seperti guru kan juga sebetulnya singkatan ya Bu ya. Iya. Digugu dan ditiru betul ya. Oke. Walaupun diplesetkan Mas sekarang. Apa itu Bu? Iya. Guru itu saru. Sa- Iya, itu diplesetan itu plesetan itu. Iya. Salah Plesetan. sekali itu. Sangat salah. Oke, dan yang pasti Sahabat Arsari kalau kita bicara tentang sekolah SDN Dawuhan ini memang seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Marsini bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatannya juga ya. Dan ternyata prestasi mereka juga cukup banyak sekali setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini. Ya, betul. Selama 2 tahun terakhir ini Bu, apa aja yang sudah didapatkan oleh SDN Dawuhan? Ya. Alhamdulillah, bukan lagi sombong, setiap event lomba apapun, entah 1 atau 2 piala kita bawa pulang. Tidak pernah kosong. Oke. Ya, tidak pernah kosong. Kayak pemadam kebakaran dong Bu ya, pantang pulang sebelum padam ya. Iya. Pantang pulang sebelum bawa piala. Ya, berangkat lomba, pulang bawa piala. Itu adalah moto kami, seperti itu. Oke. Tapi itu kayak semacam kegiatan-kegiatan atau lomba-lombanya apa aja Bu? Yang Ya. mungkin yang top-topnya lah. Iya, kita selalu dari saya di sini itu yang menjadi unggulan kaligrafi. Kaligrafi, oke. Kaligrafi kita sampai tingkat provinsi, walaupun di provinsi hanya masuk 15 besar. Itu Ya. luar biasa bagi kami. Kemudian lomba-lomba yang lain seperti kemarin renang kita juara 1 di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten kita hanya ranking 5. Itu untuk 6 mata lomba renang. Kemudian lomba-lomba yang lain seperti seni, kita pun kitobah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa meraih prestasi di sana. Banyak Mas apabila kita urutkan kayak Banyak sekali ya, nggak habis-habis ini acara ya. Iya, iya. Tapi yang paling Bu, yang dari 2 tahun terakhir ini, yang paling membuat Ibu bangga sekali dengan prestasi anak-anak itu yang mana Bu? Kita memiliki prestasi pramuka, Ya. karena memang kita mengadakan ekstrakurikuler pramuka, ya untuk penggalang kita juara 2. Kemudian yang terakhir kemarin, voli dari putri kita bisa mewakili ke tingkat kabupaten. Gabungan tapi Mas. Jadi dari Kita- peserta dari yang kita nih ditarik sama tim kabupaten. Iya, enggak ditarik kecamatan untuk main di kabupaten. Oh, oke. Seperti itu, dibidik untuk ke sana. Oke. Wow, keren. Jadi memang itu ya, ternyata memang sangat-sangat berpengaruh ya bahwa pengajaran ataupun pola ajar dari si guru-gurunya ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana si anak itu akhirnya menjadi berkembang ya Bu ya. Betul sekali. Tapi tantangan terberat Bu ketika menghadapi anak-anak ya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu apa Bu? Ya biasa, anak-anak ini kalau memang sebetulnya nggak ada yang terberat, nggak ada sama sekali. Hanya karena memang namanya masih anak, itu kedisiplinannya kadang masih kurang. Nah itu bagi kami ini tantangan. Kemudian yang kedua, kita memang semua sekolah mungkin ya, termasuk sekolah inklusi. Jadi kita harus mau menerima anak-anak yang seharusnya ke SLB. Oke. Kita ada 2 anak yang memang harusnya bukan kita yang mendidik, tapi alhamdulillah anak-anak ini bisa kita tangani. Wow. Dan sampai sekarang ada di kelas 6. Oke. Dan yang kedua ada di kelas 3. Jadi seharusnya itu si siswa ini dia harusnya ke SLB, Iya. tapi di sini bisa. Bisa, di sini bisa karena memang semua sekolah harus mau menerima, karena kita termasuk sekolah inklusi. Oke. Iya.
Keren ya, keren banget itu. Itu karena memang saya juga baru dengar sih, Bu. Iya. Maksudnya bukan hal yang umum dan banyak dilakukan ya. Iya. Maksudnya mungkin memang ada, tapi kan pasti punya tingkat kesulitan tersendiri ya Iya, ketika betul. mengajar mereka ya. Iya, jelas kesulitan, namun kami teman-teman ini betul-betul ikhlas. Beliau-beliau ini pulang jauh ke belakang, lebih lama di sekolah untuk bimbingan khusus kepada anak-anak ini. Jadi secara individual mereka pembelajarannya. Karena kalau digabung tidak mungkin, Sulit ya mereka ya? tidak mungkin bisa. Oke. Nah ini untuk tenaga pengajar sekarang ada berapa, Bu, di sini, Bu? Alhamdulillah kita ada 8 paralel dan semuanya adalah sudah S1. Semua sudah ASN kecuali satu guru kelas 2 ini masih Wiyata Bakti. Kemudian untuk guru mata pelajaran alhamdulillah lengkap. Baik PJOK maupun untuk pendidikan guru agama ada di sini. Oke. Jadi lengkap termasuk Lengkap tuh ya. Oke. Nah, kita kan ya namanya dunia pendidikan kan dinamis ya, Bu ya. Iya. Di Indonesia ini ya, dari kalau nggak usah jauh-jauh lah, kita runut ke zaman saya SD dengan sekarang saya udah punya anak SD juga gitu kan. Itu kan dinamis. Nah, bagaimana cara Ibu bukan mendidik ya, mungkin merangkul teman-teman guru di sini supaya mereka bisa menghadapi kedinamisan tersebut, Bu? Iya. Memang Indonesia sedang saya mau ngomong apa nggak tahu ya. Yang jelas begini, teman-teman ini kebanyakan muda. Iya. Kemudian background mereka tidak seperti saya. Iya, betul. Dari SPG. Mereka kebanyakan dari SMA, SLTA lagi, SMK maupun mau tidak mau untuk pedagognya agak kurang. Ya. Oleh karena itu saya selaku pimpinan di sini berusaha merangkul mereka supaya kita belajar. Harus tahu anak-anak perkembangannya seperti apa. Iya. Bagaimana kita harus menghadapi anak-anak yang luar biasa. Kita harus SD itu harus bagaimana supaya anak ini ke sekolah senang. Iya, betul, Bu. Jangan sampai anak ini Malah takut beban di ya. rumah. Maka dari itu barangkali apabila Mas mau survei SD Dawuhan ini, kalau anak sudah masuk sekolah tidak ada yang diantar. Karena Berangkat mereka sendiri merasa ya? nyaman. Oke. Kita pakai sistem sekolah ramah anak. Sehingga anak-anak ini kami harapkan bisa bermimpi cepat pagi karena ingin ke sekolah. Iya. Nah, ini teman-teman kita bareng-bareng belajar bareng, bukan Betul. saya membimbing, bukan. Kita belajar bareng-bareng bagaimana caranya supaya teman-teman ini walaupun masih muda betul-betul mengetahui perkembangan anak. Betul. Minat bakat mereka seperti apa. Sehingga mereka itu nanti betul-betul bisa mengarahkan anak-anak ini sesuai bakatnya. Seperti itu, Mas. Ah iya, jadi kan memang itu sih. Karena ketika zaman saya juga dulu sekolah ya, Bu ya. Jadi emang ketika tidur tuh begitu mau tidur tuh kayak kepikiran, besok sekolah mau ini gitu kan. Iya. Nah, memang itu sih yang dapat ya, memang yang seharusnya gitu ya. Iya, kalau saya sekolah dulu ada rasa takut ketika takut tapi bagus, karena ketika tidak mengerjakan PS nanti pasti akan dihukum dengan cara digebuk. Itu saya. Pakai penggarisan, Bu ya? Bukan. Oh enggak. Namanya tuding. Oh, tuh. Ada seperti prakarya, kita harus mengumpulkan tuding dari bambu. Nah, tuding ini ketika saya melakukan kesalahan tidak mengerjakan PR atau Pukul itu. jelek sama gurunya, saya dipukul sampai berbekas pulang. Sekarang tidak ada lagi seperti itu. Iya. Bahkan sekarang orang tua itu cenderung untuk seperti apa ya, Mas? Jadi seolah-olah semuanya serba tidak terima. Iya. Hanya sekedar omongan kecil antar temannya saja orang tua Jadi panjang sudah itu urusan. komplain. Iya, betul. Itulah. Jadinya memang beda banget anak-anak keluaran kayak saya dulu dengan anak-anak keluaran sekarang. Iya. Karena apa? Dulu itu betul-betul kita digembleng untuk menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tidak wadulan. Tidak seperti sekarang. Iya. Itu yang tadi saya maksudkan juga tentang kedinamisan, Bu ya. Karena memang mungkin rentang saya sama Ibu nggak terlalu jauh lah ya, mungkin hanya beda beberapa tahun lah ya gitu kan. Karena kalau dulu tuh memang kita misalnya digebuk sama guru gitu kan, misalnya ayo potong kuku, ternyata nggak dipotong, gitu kan. Terus kita nggak ada yang ngadu gitu ke orang tua. Kalau sekarang kan berbeda, Bu ya, zamannya ya. Betul. Nah, Ibu menghadapi
hal-hal semacam itu, terutama orang tuanya Bu ya, gimana Bu? Kita setiap bulan kita ada paguyuban kelas. Nah, setiap paguyuban saya berusaha untuk masuk di dalamnya. Ya. Nah, saya kasih informasi, ini saya tawarkan kepada mereka, ini anak panjenengan mau saya suruh apa? Mau saya diamkan apa mau saya urus? Kalau mau saya urus, panjenengan harus terima dengan pembelajaran pembimbingan dari kami. Iya. Tidak ada jenengan tua dulu-dulan kecuali apabila anak panjenengan terluka karena kami. Akhirnya mereka, iya Bu, nggak apa-apa. Nah, sehingga kita sudah ada semacam percakapan tapi bukan perjanjian. Kita ajak wali murid untuk memahami keadaan sekarang. Kalau memang anak-anak mau, kalau saya beritahu begini Mas, saya punya anak didik yang pertama bukan pintar, tapi benar. Benar, betul. Saya harus benar. Masalah pintar nanti. Anak-anak ini harus benar dulu. Pribadi mereka harus kita perbaiki dulu. Betul. Jangan sampai nanti anak pintar tapi nggak benar. Saya prinsipnya pintar dulu baru benar. Sehingga untuk mengantisipasi anak yang wadulan tadi, saya sosialisasi kepada wali murid lewat paguyuban. Oke. Nah, jadi itu bahwa memang zaman sudah jauh berubah ya. Kalau dulu kita dihukum sama guru, kita nggak ada yang ngadu sama orang tua. Kalau ngadu malah kita kena marah gitu. Kamu juga yang salah gitu. Kalau sekarang kan enggak gitu. Nah, tapi memang itu kita nggak bisa tutup mata juga bahwa memang itu terjadi Bu ya. Nah, kalau kita bicara tentang hal-hal seperti itu Bu, untuk sekarang kita beralih ke lulusan-lulusannya Bu. Hingga sekarang yang Ibu ketahui, lulusan dari SDN Dauhan ini sudah berapa angkatan, terus mereka kemana aja Bu? Terutama 2 tahun terakhir ini semasa Ibu menjabat. 2 tahun terakhir lulusan dari SD Dauhan, alhamdulillah karena memang anak-anak ini berprestasi, mereka terjaring ke SMP yang mereka inginkan. Favorit mereka sebetulnya sekarang tidak ada, saya sudah sosialisasi ke wali murid, tidak ada sekolah favorit. Tidak ada, semuanya bagus, guru-gurunya semua tanggung jawab. Namun demikian di sini ada SMP 1 Banyumas, kebanyakan mereka menghendaki masuk ke sana. Sebagian juga karena ini ada SMP terdekat Mas, hanya tinggal berapa meter. Sampai itu. Juga iya, banyak terjaring di sana dan selebihnya ke pondok pesantren. Semua itu keinginan orang tua dan juga keinginan anak. Alhamdulillah terlaksana. Tingkat kelulusan 100%? 100%. 100%. Nah, ini ke depannya Bu. Kalau kita bicara tentang SDN Dauhan ini, ke depannya apa rencana-rencana Ibu supaya membuat Dauhan ini semakin bersinar Bu? Rencana saya yang pertama, kembali lagi kita pembelajaran kepada teman-teman, belajar bersama. Belajar ini karena ini saya cerita ya Mas, SD Dauhan dulu ada 2 Mas. Kemudian di regrouping namanya. Jadi 1. Untuk menyatukan guru-guru yang sudah sangat lama di SD sana menjadi 1 di SD sini, ini memang agak sulit. Sehingga saya melangkah, guru-guru saya oplos di selatan, di utara. Kira-kira ini supaya mereka merasakan bareng. Kemudian kita ada semacam setiap habis pembelajaran kita kumpul jadi 1, kita evaluasi hari ini apa yang dilakukan, kemudian kendalanya apa dan lain sebagainya, sehingga mereka merasa betul-betul ini adalah kita saudara, satu saudara. Dan ketika ada rezeki kita sedikit-sedikit saling berbagi, dan kita nikmati bersama susah senangnya. Kemudian untuk sarana prasarana terus saya selalu tidak malu untuk minta, mengajukan proposal, sehingga alhamdulillah sedikit demi sedikit bertambah terus ya. Iya, kemudian untuk anak-anak, walaupun jujur saja di tahun ini turun. Turun bukan berarti wali murid tidak percaya kepada kami, tetapi karena memang program pemerintah tentang KB sukses, sehingga anak-anak yang jumlah anaknya juga nggak banyak ya, berkurang. Itu seperti itu. Okay. Jadi prestasi kami akan terus berkembang. Itu janji kami juga kepada wali murid, bahwa percaya saja di SD Dauhan, insya Allah dengan bimbingan Bapak Ibu Guru, putra putri panjenengan akan semakin berprestasi. Minta doanya. Ikut doa kita. Ikut doa kita Bu. Mudah-mudahan terkabul. Amin. Bu, dari sekian puluh tahun pengalaman Ibu, apa pembelajaran yang Ibu dapatkan Bu? Yang saya dapatkan yang dari semula cita-cita saya bukan guru menjadi guru,
yang saya dapatkan sangat banyak. Yang jelas jadi guru itu dapat lebih menata hidup saya ke depan lebih baik. Itu saja. Itu dalam sekali, itu singkat tapi dalam ya. Ya, akhirnya Bu, kalau kita bicara tentang SDN Dauhan juga, apa yang menjadi harapan Ibu dan tadi meskipun di awal tadi udah Ibu sampaikan ya, tapi mungkin bisa disampaikan kembali apa yang menjadi harapan Ibu secara pribadi maupun secara institusi sekolah SDN Dauhan ini terhadap kami di Yayasan Narsari, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Harapan kami bantuan terus mengalir, kemudian ditambah ini Mas informasi sebetulnya Dauhan ini ada beberapa siswa yang betul-betul tidak mampu. Dilihat dari orang tuanya, ekonomi orang tuanya itu tidak mampu. Kami berharap ke depan yayasan bisa membantu khusus untuk anak-anak ini bantuan semacam uang saku, Mas. Karena jujur saja sangat sedih saya kalau melihat anak-anak ini. Dari pakaian dan sebagainya itu kami dari guru berusaha untuk membantu. Walaupun hanya memberikan pakaian pantas pakai, tapi itu sudah sangat membantu bagi mereka. Mereka ada yang kadang tidak makan karena memang tidak ada yang dimakan. Bagaimana anak ini bisa belajar, bisa fokus belajar ketika perutnya lapar. Maka alhamdulillah bersyukur sekali bantuan dari yayasan yang berupa PTMAS kemudian diwujudkan dalam bentuk susu ini sangat membantu. Semoga ke depan khusus bagi anak-anak yang kurang mampu ini mendapat perhatian khusus dari yayasan, seperti itu Mas. Oke, terakhir Bu, pesan-pesan Ibu untuk siswa-siswi Ibu dan guru-guru Bu. Oke, untuk teman-teman SDN Dauhan, Ibu, Bapak, guru dan tenaga kependidikan luar biasa, kinerjanya luar biasa, pulang, berangkat, tidak pernah terlambat, bahkan kalau mau dihitung lemburan mereka sudah sangat banyak tapi tidak dihitung. Kemudian anak-anak kami, sukses anak-anakku sekalian SDN Dauhan, anak-anak yang luar biasa, tetap semangat dan terus berprestasi. Sahabat Narsari, Ibu Marsini yang masih sangat-sangat semangat sekali walaupun beliau sudah puluhan tahun mengabdi dan mengajar dan juga mencurahkan segala perhatiannya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Bu, terakhir Bu, pertanyaan pribadi dari saya Bu, dari keluarga gimana Bu? Keluarga Ibu? Oh iya, sangat mendukung. Saya alhamdulillah punya 4 anak. Kemudian yang pertama anak saya di kapal. Yang kedua alhamdulillah dokter di Lampung. Yang ketiga masih kuliah di ITB, mohon doanya mudah-mudahan wisuda tahun ini. Amin, amin. Kemudian alhamdulillah yang bontot tidak mau kuliah Mas, tapi sudah kerja di stasiun. Wah. Kalau gitu Bu Marsini, terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Mudah-mudahan semakin sukses untuk Bu Marsini dan juga SDN Dauhan dan sahabat Narsari. Tampak cuaca tadi mendung, sekarang udah mulai cerah lagi. Secerah kita ya Mas. Secerah kita. Terima kasih banyak sudah menyimak. Jangan lupa di like dan subscribe. Dan kalau misalnya datang ke sini ke Banyumas, bolehlah misalnya tinggal di sini, bolehlah anaknya sekolahkan di sini ya. Boleh, ya. Saya Tito Suryawan mengucapkan terima kasih banyak Bu Marsini, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Juga untuk guru-guru serta siswa-siswi di SDN Dauhan, terima kasih banyak juga atas sambutannya yang sangat hangat sekali di kesempatan hari ini. Kita pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam lestari.